Siapa ngoni ada di luar situ? Ampas tarigu enak sekali. Mar belum lengkap tanpa panada. Richard ganteng sekali. Mar belum lengkap tanpa Angel. Bagai pelaut merindukan ufuk timur, Richard Latu Menase merindukan Angel Sumondo. Maka izinkanlah kami untuk menjemput Angel, si jantung hati daripada Richard. Woi, keren, pakai dasi, iskap, sepatu baru. Emang habis dari sini ngoni mau kemana? Aku mau jemput Angel, Richard, jantung hati. Tapi kasih yang ngoni bawa diri di sini lupa patung. Tapi terus terang, orang senang sekali ngoni datang sini kasih orang ke rumah sini. Nanti kita panggil Pak Angel dulu ya. Baik, Pak Bedi. Angel, ada orang mau baku apa? Papa Bongso, bukan yang ini. Senyumnya manis. Bukan Angel yang ini. Bukan. Bapak Edi. Kata betung anak ini bukan Angel si jantung hatinya. Oh begitu. Ya coba kita panggil yang lain. Angel, ada orang mau baku apa? Saya tahu dari minyak wanginya, coba ya. Papa Bongso, bukan juga. Coba lihat baik-baik. Aduh, waktu aku senyum manis sekali. Tapi wangi beda. Aduh, bukan. Bapak kami, Bapak Edi. Bukan, ini juga bukan. Oh begitu. Sabar, Richard. Tetap sabar. Papa Bongso, hai. Sabar, bukan ada tentang sabar supaya jemput lalu bukan berkati. Ini waktunya sama. Ini sudah Pak Bongso. Bapak ini sudah. Dari alamat di surat kabar, anak menangis tanda mengantuk. Kalaulah Tuhan membawa kabar baik, selamat datang, silakan masuk. Siang menjelang sore. Shalom. Kedua calon mempelai yang berbahagia, para orang tua, para saksi mewakili keluarga yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan karena pada hari yang berbahagia ini kita bertemu di GPIB Gideon dalam rangka sebentar lagi akan menyaksikan pernikahan saudara Richard dan saudari Angel yang keberkatannya akan dilaksanakan secara agama Kristen dan sekarang dicatat secara hukum. Calon mempelai bahwa perkawinan saudara menurut hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sedianya dilayani oleh pendeta John Patiasina. Dan pada prinsipnya juga perkawinan saudara menurut hukum dipersyaratkan menganut asas monogami, di mana seorang pria hanya diperbolehkan saja memiliki seorang istri, demikian juga sebaliknya. Jumat tanggal 26 November tahun 2021, kami atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok di hadapan para saksi dan orang tua mencatat secara resmi perkawinan Saudara Richard Leo Gunawan dan Saudari Angel Brigita Serafin Kumondor sebagai pasangan suami istri yang sah baik secara agama Kristen maupun menurut hukum negara.
mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan nantinya kita harus taat kepada kasih setia Tuhan. Ya. Dan hari ini kita belajar tentang ada istilah kepala. Ada kepala rumah tangga, kepala keluarga, dan lain sebagainya. Menarik ketika Paulus menggunakan istilah kepala di sini. Kepala adalah sumber segala sesuatu, ya. Seperti kepala adalah organ tubuh yang tertinggi, ya. Jadi dia organ tubuh yang tertinggi. Kemudian kepala itu pusat pikiran, atau istilah kerennya itu kognitif gitu. Lalu kepala itu pusat perencanaan. Kepala itu juga merupakan pusat yang namanya ekspresi, wajah, ya. Kita bisa tahu dia tersenyum tidak tersenyum itu kan dari wajahnya, gitu ya. Tangan nggak akan bisa menunjukkan bagaimana dia tersenyum dan sebagainya, gitu ya. Tapi ketika kita berbicara tentang ekspresi wajah, itu menjadi bagian yang bisa kita lihat. Orang pasti lihat itu wajahnya dulu, gitu ya. Pasti gitu Richard, ya. Richard lihat Angel pasti wajahnya dulu, nggak mungkin jempol kakinya dulu, nggak mungkin. Gitu ya. Demikian juga Angel pasti lihat wajahnya dulu gitu, ganteng nggak gitu, atau Richard gitu. Tuhan hari ini mau mengajak kita semua, bagaimana membangun hidup rumah tangga dimulai takut Tuhan dulu, seperti. Tapi menariknya memang teks bacaan kita hari ini berbicara soal perempuan yang beribadah pada saat itu. Nah, bacaan kita pada saat itu perempuan memang boleh melayani walaupun terbatas pada zamannya Paulus, ya. Namun dengan memakai tutup kepala. Dia harus memakai yang namanya kerudung sebagai bentuk untuk menghormati Tuhan dan suaminya. Perhatikan ini, ya, dasar teologinya. Kenapa? Ini kebiasaan pada saat itu. Kalau sekarang tidak perlu. Gitu ya. Orang mau pakai kerudung, tidak pakai kerudung itu pilihan. Atau mungkin ajaran seperti itu. Nah, tetapi mau dikatakan di sini bahwa ini kebiasaan yang terjadi. Kenapa perempuan harus pakai kerudung? Tidak boleh terurai rambutnya, gitu, supaya dia lebih rapi. Karena kalau perempuan pada saat itu terurai rambutnya, disamakan dengan pelacur pada saat itu. Ya, jadi konteksnya saat itu, ya. Jadi penting. Makanya Paulus memakai istilah, dijelaskan bahwa sikap seorang perempuan bersuami harus mengenakan kerudung saat dia beribadah kepada Allah. Untuk apa? Untuk menghormati dirinya atau untuk menunjukkan sikap penghormatan kepada suaminya. Dari sini terlihat jelas bahwa suami itu menjadi kepala dari istri. Jadi perempuan atau istri berada dalam otoritas suaminya. Nah, sedangkan menariknya gini, sedangkan seorang laki-laki atau suami dalam bacaan kita tidak boleh mengenakan tutup kepala, dari kebalikannya. Tidak boleh mengenakan tutup kepala untuk menghormati Kristus. Ya, karena suami berada di bawah otoritas Tuhan. Nah, jelas. Jadi istri di bawah suami, suami di bawah Tuhan, gitu. Jadi tetap ada yang tertinggi, bukan segala-galanya. Nah, dari sini Richard belajar, kau bukan segala-galanya, lebih tinggi adalah Kristus. Jadi tidak boleh semena-mena. Kita sudah belajar banyak itu. Nah, oleh karena itu dikatakan seorang laki-laki tidak boleh menutup kepalanya. Kenapa? Karena pada saat itu tidak sopan bila seorang laki-laki, seorang suami, ketika dia memimpin, topinya katakan jatuh, itu tidak boleh pada saat itu. Jadi dia harus menghormati. Dan dikatakan dalam bacaan kita, Kristus pun dikatakan, ya, dan Kristus sendiri kepalanya adalah Allah, untuk menunjukkan Kristus di bawah Allah, gitu. Allah di bawah, ya, Kristus di bawah Allah. Seperti itu. Jadi ada tahapannya. Kalau Bapak Ibu tahu, cukup panjang, berdebar-debar gitu. Angelnya bingung, Richardnya juga bingung, saya juga bingung. Tapi satu kita belajar, kalau Tuhan berkenan, semuanya diatur oleh Tuhan, gitu ya. Amin. Gitu. Dimulai dengan ketaatan, jadi kau bangun rumah tanggamu, taat dulu kepada Tuhan. Karena Tuhan hari ini tunjukkan kepada kalian berdua. Sesuatu yang tidak mungkin menurut kita. Tapi mungkin
Angelnya selesai, Richardnya belum selesai. Ada saja cara Tuhan untuk kalian berdua. Jadi kalau hari ini diberkati itu karena maunya Tuhan. Gitu ya. Jadi taat. Karena kita mulai mencari Tuhan dulu dan Tuhan berkati itu sampai hari ini. Ya. Yang kedua, ketika kita membangun rumah tangga itu perlu menghormati. Makanya menghormati Tuhan dengan selalu menjadikan rumah kalian itu menjadi rumah bersekutu dengan Tuhan. Seringkali pasangan itu, perhatikan, harapannya tidak kalian. Seringkali pasangan itu kalau mau cari Tuhan, kalau dia mau menikah dia luar biasa cari Tuhannya. Tapi kalau sudah kelar pemberkatan dan sebagainya dia lupa kepada Tuhan. Ingatkan buat kalian berdua. Semua ini karena Tuhan dan kebaikan Tuhan. Jadi bagaimana menghormati Tuhan? Jadikan rumah kalian rumah bersekutu dengan Tuhan. Jadi bagian yang sangat penting. Dan saling menghormati dengan perannya masing-masing. Kita sudah belajar juga dalam pengembalaan kemarin gitu ya. Tanggung jawab seorang kepala keluarga, tanggung jawab seorang istri, tanggung jawab berdua sudah ada. Kita sudah belajar hari ini. Jadi saling menghormati menjadi bagian yang sangat penting dengan memperhatikan tugas suami apa, tugas istri apa. Ya. Yang ketiga, membangun kehidupan perkawinan atau hidup rumah tangga diwujudkan dengan kesetiaan. Karena kesetiaan Tuhan kepada kalian berdua, kalian diberkati pada hari ini. Karena Tuhan mau itu. Oleh karena itu, kasih setia dengan pasangan itu jadi bagian yang penting. Makanya saya bilang bahwa kita harus memang melihat pasangan kita itu boleh saja secara fisik, boleh, wajar. Cari yang ganteng, cari yang cantik wajar begitu ya. Tapi yang paling penting bagaimana menjadi bagian yang penting kesetiaan, hatinya dilihat. Kecuali kalau itu saya bilang sama Richard, kalau Angel tetap cantik kasih modal banyak-banyak. Perempuan tuh modalnya banyak. Gitu ya. Jangan tuntut Angel kalau harus cantik seperti artis, kasih modal ya. Mau nggak kasih modal ya bagaimana mau cantik. Gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kesetiaan. Kemudian yang keempat, membangun rumah tangga harus dipahami dengan kesetaraan. Ya, di mata Tuhan kalian berdua sama. Walaupun tugasnya berbeda. Walaupun gendernya berbeda. Tapi kesetaraan itu jadi bagian yang penting. Bukan berarti laki-laki karena dia lebih kepala keluarga, jadi kesetaraan jadi bagian yang penting. Jadi ketaatan, menghormati, kesetiaan, kesetaraan itu dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan kasih Tuhan. Gitu ya. Karena kasih Tuhanlah yang merekatkan kalian semua. Kasih Tuhanlah yang setia kepada kita. Bahkan kasih Tuhan yang rela menderita buat kita semua. Nah, suami istri harus saling mengasihi. Dan juga sama seperti Kristus rela berkorban demi kebahagiaan keluarganya. Ya, jadi sudah banyak kita belajar untuk hal itu. Hari ini merupakan hari di mana Tuhan mau nyatakan kepada Angel dan Richard. Inilah pasanganmu gitu. Kita mau rencanakan apapun, kalau Tuhan tidak katakan tidak. Tapi kalau hari ini, ketika Angel dan Richard dipersatukan, itu mau menunjukkan ini adalah pasangan. Gitu ya. Ini adalah tulang rusukmu. Kalian sudah menjadi satu daging. Tidak bisa terpisahkan kecuali maut. Gitu ya. Jadi saya sudah bilang juga sama Richard, ingat Richard, Angel perhatikan, kalau Richard mulai gosok-gosok tulang rusuk, hati-hati. Angel kayaknya mau patah lagi satu, kurang ajar. Gitu ya, kayaknya lagi mau patah lagi satu. Itu kelakuan si kucing garong namanya. Nah, ya, jadi biar bagaimanapun kasih setia itu menjadi bagian yang penting. Gitu ya, jadi hari ini tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati kalian. Selama kalian setia kepada Tuhan sampai kapanpun. Kalian ke depan akan diperhadapkan dengan berbagai persoalan pergumulan. Kita sudah membahas itu. Pergumulan tantangan dalam rumah tangga. Tapi kalau ada Kristus bersama kalian, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tuhan akan menolong kalian berdua mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kalian berdua. Sejauh kalian setia kepada Tuhan. Untuk keluarga besar Rumondor dan juga keluarga besar Latu Minase, ya, Pak Edi, Ibu Linda, Ibu Christine ya, dan Bapak begitu ya. Maaf ya Bu, saya kenal lebih di keluarganya Angel.
gitu ya. Hari ini perkawinan ini bukan hanya menyatukan anak-anak bapak dan ibu, tapi menyatukan juga dua keluarga besar. Ya, hari ini menjadi hari yang dimana semua orang tua akan seperti ini ketika dia memiliki anak. Dia harus dewasa untuk melepas anak-anaknya masuk dalam rumah tangga. Doakanlah selalu mereka, agar mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Akan ada pergumulan, dan Bapak Ibu tahu pergumulan setiap rumah tangga ya, Pak Edi, Ibu tahu pergumulan rumah tangga. Doakan agar mereka bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan. Yakinlah bahwa kasih setia Tuhan akan menyertai Richard dan Angel dalam kasih setia Tuhan. Dan bagi kita yang sudah berumah tangga, tetaplah setia kepada Tuhan dalam rumah tangga. Bagi yang belum berumah tangga, cepat-cepat cari jodoh, tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar Tuhan memberkati kita semua. Selamat ya Angel dan Richard, hati Tuhan tetap menyertai kalian berdua. Tuhan memberkati. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami dan istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaat. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi dan suami istri harus selalu hidup dengan syukur serta penuh tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan, dan bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Saudara Richard Leo Gunawan Latuminase dan Saudari Angel Brigita Serafim Rumondor, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Kita akan masuk di dalam restu orang tua. Belahan jiwa, dekatlah kepadaku. Ku ingin engkau tahu, ku mengagumimu. Engkau dan aku bagaikan doa yang mengikat dalam setiap langkahku, namamu ku sebut. Ku jatuh kembali padamu, hanya denganmu ku lepas semua raguku. Hatiku jatuh kepadamu, seluruh semangatku jatuh dan jatuh kepadamu. Kau nyali terakhirku. Richard Leo Gunawan Latuminase
dan Saudari Angel Brigita Serafim Rumonder. Sekarang, di hadapan Allah dan umatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman. Saya, Richard Leo Gunawan Latuminase, menyambut engkau Angel Brigita Serafin Rumondor sebagai istriku dan berjanji untuk selalu setia kepadamu. Saya serta mengasihi engkau dalam suka dan duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Bahwa saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib dilakukan oleh suami yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya, Angel Brigita Serafim Rumondor, menyambut engkau, Richard Leo Gunawan Latminase, sebagai suamiku, dan berjanji akan tetap setia kepadamu, dan akan mengasihi engkau, baik dalam suka dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau. Bahwa saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib dilakukan oleh seorang istri yang beriman dalam Tuhan Yesus Kristus. Cincin ini bulat sebagai lambang kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar ini, cincin ini menyatakan bagi saudara berdua untuk meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga dengan mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Angel Brigita Serafin Rumondor, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Richard Leo Gunawan Latuminase, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan.
tetap penuh dengan sukacita, bisa terus melaksanakan shift 1 ini dengan baik. Terima kasih buat semua saudara, semua teman-teman. Ada beberapa juga teman-teman yang dari luar kota sudah hadir, terima kasih. Dan senang banget akhirnya saya sahabatan sama Angel 14 tahun nunggu. Dan akhirnya tadi sore bisa mengucapkan janji suci saya di depan pendeta, Tuhan Yesus, dan jemaat dan keluarga yang hadir. Jadi terima kasih sudah hadir semuanya. Semoga kita bisa menikmati aktivitas di shift 1 ini secara baik. Kali ketemu di lapangan ABC, benar yang Kak Michael bilang. Kita ketemu di lapangan ABC tahun 2007. Saya waktu itu harus memindahkan semua aktivitas saya di Jakarta, dari Bandung ke Jakarta. Karena saya kerja di sebuah majalah bola basket Slam Indonesia waktu itu. Jadi saya di Jakarta itu bikin komunitas namanya Masa Depan. Yang tadi teman-teman Masa Depan Freestyle Perform itu salah satu komunitas kita. Masa Depan Freestyle, tepuk tangan dong. Nah, akhirnya Angel datang sama waktu itu salah satu teman basket saya dan adiknya. Terus tiba-tiba di situ kita terlibat pembicaraan. Saya biasanya 10 menit pertama tuh sama orang bicara, habis itu ya udah biasa aja. Tapi sama Angel kok kenapa tiba-tiba jadi lama ya ngomongnya? Seperti ada sesuatu yang bikin saya jadi bisa berlama-lama ngomong sama dia. Saya nggak tahu kenapa. Dah dari situ akhirnya saya sama Angel terlibatlah bikin sebuah manajemen. Sampai akhirnya kita sibuk masing-masing. Angel punya pacar, saya punya pacar nih. Tiba-tiba di sela kesibukan kita ketemulah sambil ngopi tadi. Yang tadi si Bea bilang tuh, kita ketemunya di tempat ngopi. Sampai kita akhirnya ngopi, terus di situ kita curhat tentang pacar-pacar kita lah. Kita update kehidupan, kita ngomongin kerjaan juga. Sampai akhirnya tahu nggak Angel barusan ngomong apa? Kamu stand up comedy bukan curhat. Ini bukan curhat sayang, ini sebenarnya cerita. Aku udah bilang sama mereka ini cerita sebenarnya. Nah terus akhirnya sampai satu ada kesempatan kita lama nggak ketemu, akhirnya Angel jadi managing partner nih di sebuah perusahaan Jivo Law Firm namanya. Terus dia bikin YouTube channel, akhirnya dia undang saya tuh sebagai bintang tamu di YouTube channel itu. Ya sayangnya, undang aku kan waktu itu kan, sebagai bintang tamu. Terus akhirnya YouTube channelnya jalan, YouTube channelnya ditonton nih sama mamanya nih. Tiba-tiba mamanya bilang sama Angel, "Angel, itu insane ya?" "Iya mah, kok dia berubah?" katanya. Mama mau ketemu dong katanya. Terus akhirnya kita coba untuk, Angel bilang, "Sen, nyokap gua mau ketemu lo tuh," katanya. "Oh ya boleh. Akhirnya kita saya ingat banget tuh waktu itu tanggal 10 Agustus tanggal merah, tapi liburnya dimundurin jadi tanggal 11. Akhirnya tanggal 11 kita ke Depok ya sayang. Kita ke Depok, kita ketemuan, terus dia curhat kalau dia sudah putus sama pacarnya yang terakhir. Ternyata di situ
Di situ saya ngerasa kayak ini fase buat saya untuk mengungkapkan kalau saya akhirnya harus ngomong nih sama Angel kalau selama ini saya suka sama dia. Nah, perjalanan ke Depok ini nih yang bikin saya jadi semakin kayak gue yakin nih kalau gue sama dia direstuin nih sama orang tuanya. Bukannya kalian tidak keyakinan ya? Lu yakin, Angel nggak yakin? Pas dong, anak saya juga belum. Nah, terus dari situ gue lihat sinyal-sinyal sih bahwa orang tuanya ngedukung nih. Lu doang kan yang lihat. Gue ngeliat, Oh, iya gue ngeliat. Terus akhirnya, Angel belum sadar soalnya waktu itu ya. terus akhirnya gue dari situ, gue ke tempat temen gue tuh si Roland tuh. Gue ke tempat Roland di Sawangan, terus sama Angel. Terus sampai sana, Roland bilang, loh, lu kok datangnya berdua, lu udah jadian ya? Gue bilang, enggak, gue gak jadian. Kita temenan. Tapi selama perjalanan itu, gue tuh sama Angel sering bercanda emang ya. Tapi saat itu Angel bercandanya tuh sering banget nempelin tangannya gitu ke gue kayak, lepak badan gue gitu. Nah, Dia ke gue juga gitu sih bro. Gak bercanda-bercanda. jadi dia tuh kayaknya tahu kalau gue bakal ngomong, tapi karena gue nggak pernah berani untuk natap mata dia. Yes. Karena mata dia tuh kalau lu natap, lu tuh langsung kayak, aduh, lu tuh langsung jujur tau gak? Akhirnya gue coba untuk ngungkapin perasaan gue sama dia, tapi gue nengoknya ke kaca jendela, enggak, ke kaca jendela, Bertaksi. ke kaca jendela aja. Kaca jendela. Kaca jendela terus gue bilang, Jel, selama ini gue ternyata udah ada feel sama lo. Iya. Jadi gue nggak tahu lo juga perasaannya gimana sama gue, tapi gue suka sama lo dari fase dimana waktu itu lo sempet gagal untuk menikah di tahun 2016. Iya. Itu bukan gagal sih bro, itu emang Tuhan izinin supaya ketemu lu. Ya, itu Kalau dia kawin lu nggak ketemu. itu dia. Makanya ternyata itu adalah fase pertama gue nggak mau kehilangan dia. Wah, sudah. Tapi sebenarnya dia pernah ngomong ke gue waktu dia mau merit itu dia mau jadi lu saksinya. Lu jadi saksinya. Tapi ternyata memang lu saksi hidup bahwa dia akan kembali ke lu gitu. Yeah. Kemanapun angin berhembus baliknya ke lu bro. Jadi seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong. Luar biasa ya. Boleh dengar ketawanya? Ya. Dari PCAD. Dulu waktu kita bareng-bareng masuk di FAUI tahun 2006 dan sampai sekarang hitung-hitung tadi. Oke, Bea kelas 2008. Jadi ya udah 15 tahun lah kurang lebih berteman. Selama 15 tahun itu kita udah lumayan, kalau mau dibikin cerpen sih lumayan panjang kalau kita mau mengisahkan kisahnya Angel lah dari kampus. Ya gitu, dan tapi intinya setelah sekian panjang perjalanan itu kita happy banget sih ya ngeliat lo di sini. Bentar lo aja. Ya jadi gitu. Vincent, titiplah Angel, mudah-mudahan kalian selalu bahagia, baik-baik, dijagain misalnya. Terus gitu ya. Terus ini karena saya kan akademik juga ya nih, saya kan di sini berdiri mewakili teman-teman di sini. Sebenarnya ada lagi sih yang lain, tapi saya baca ini beberapa ada yang titip pesan. Ini dari Namira, katanya kalau dari gue sih kata Namira, intinya tuh lebih lucu ya kita menyaksikan percintaan Angel kesana kemari, endingnya malah kesana kemarinya di garis bawah. Endingnya malah yang selama ini udah di depan mata. Terus Yuli, kata Yuli, Angel tuh kan maminya PCD. Dia tuh seksi rempongnya PCD lah dan selalu mikirin temen-temennya. Suka banget jodoh-jodohin temennya. Senang banget akhirnya Angel ketemu jodohnya. Sekarang bisa. Ya. Terus kalau kata Dita, apa ya? Bingung apa ya? Happy wedding day Mami Angel. Apa ya? Wah itu kata Dita, bingung mau ngomong apa. Terus kalau kata Ade, gue disuruh bawa ini centil, cuma dia anaknya nggak centil, gimana bacanya ya? Buah durian, buah kedondong, Abang Insen jagain temen aku selamanya dong.
orangnya. Terus kalau penutupnya ada juga sih Ari, cuma Ari karena sedang ribet melahirkan, jadi dia bikin pesannya nanti aja katanya. Cica juga karena lagi sakit katanya menyusul katanya. Dan yang terakhir dari Bea. Oh ya benar. Selamat mengarungi hidup baru Angel dan Insen, hidup baru Angel dan Insen. Selamat berantem, baikan selamanya seumur hidup, semoga sukacita selalu. Dan kalau kata dia, udah di awal-awal yang panjang. Nah kalau kata dia, Angel dan Insen, pasonter sekali. Oke, cerita sedikit boleh ya? Saya adalah salah satu orang yang tahu kalian tuh sahabatan udah lama. Terus salah satu juga orang yang mendoakan kalian untuk bersatu. Sampai waktu itu tuh pernah kepikiran ya, Pak Richard, what took you so long? Kenapa lama banget? Lihatlah hari ini kalian berdua di situ, cantik dan ganteng, sudah dipersatukan sama Tuhan, menjadi pasangan yang saling melengkapi. Dan dari kalian, kami semua tuh bisa lihat bahwa Tuhan itu tuh kerjanya dengan cara yang tidak kita duga ya. Dan dia tuh punya cara yang indah pada waktunya. Betul? Nah, semoga dari kita nih mendoakan semoga kalian bisa jadi keluarga yang selalu takut akan Tuhan, menjadi berkat untuk keluarga lain, berbahagia selalu dan mendukung satu sama lain, melengkapi bersama selamanya. Dan berkat Tuhan akan melimpah untuk keluarga yang selalu rukun. So cheers to the cutest power couple dari kami The Beans. Tuhan Yesus memberkati.